Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala ta'ala fi muhkami tanzilih, bismillahirrahmanirrahim. Qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin, rabbi habli minas salihin. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adba'uka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Inna hadha lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidhibhin 'azim wa tarakna 'alayhi fil akhirin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wajada sa'atan wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana, rawahu Ibnu Majah. Shadaqallahul 'azim. Wa balaghana Rasulullah an-nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahmah, hadirin hadirat hamba-hamba Allah yang dipilih pada pagi hari ini. Alhamdulillah, pagi hari ini kita diberikan kemudahan dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang beruntung untuk melaksanakan sholat fardu secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan tafaqquh fiddin. Kita senantiasa berdoa dan berharap semoga kehadiran kita di tempat yang berkah ini Allah Ta'ala jadikan sebagai salah satu asbab yang memudahkan kita semuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita pada pagi hari ini adalah tentang nilai-nilai yang bisa kita gali dari perintah Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana yang tertulis di dalam Quran surat 37, Quran surat As-Saffat, mulai dari ayat ke-99 sampai ayat 108. Jemaah yang dimuliakan Allah, perintah kurban itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Kalau kita buka di dalam Al-Quran surat Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada dua putra Nabi Adam alaihissalam untuk melakukan kurban. Jelas sekali di situ disebut fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Di dalam surat Al-Maidah di ayat ke-20-an kita bisa baca di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur fil kitabi watlu alaihim naba abnai adama watlu alaihim naba abnai adama bil haq, di ayat ke-27 kalau tidak salah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mentilawahkan atau membacakan kepada orang-orang Yahudi Madinah naba abnai adama bil haq, berita tentang dua putra Nabi Adam alaihissalam dengan sebenar-benarnya. Idh qarraba qurbanan, jelas sekali di situ disebutkan kata kurban, yaitu ketika mereka berdua melakukan perbuatan kurban. Apa itu kurban? Kurban itu maknanya
mendekatkan diri kepada Allah. Ini makna dari kata kurban, diambil dari kata qarraba yuqarribu, qurbanan, maknanya adalah mendekatkan. Tapi di sini di dalam bahasa Indonesia kata kurban itu berubah menjadi korban, yang artinya fiktif, orang yang menjadi objek dari satu perbuatan atau yang terdampak dari satu perbuatan, namanya korban. Padahal asli dari kata kurban itu artinya mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ayat ini menceritakan satu peristiwa ketika Nabi Adam alaihissalam mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengawinkan anak-anaknya secara bersilang. Karena waktu itu jumlah manusia belum banyak. Jumlah manusia waktu itu baru Nabi Adam dan istrinya serta 20 orang anaknya, dan semuanya itu kembar. Jadi Nabi Adam alaihissalam diberikan anugerah 10 anak berpasangan. Jadi begitu lahir kembar, laki perempuan, maka Nabi Adam alaihissalam mendapat perintah untuk mengawinkan semua anaknya ini secara bersilang. Anak nomor 1 nikah sama anak nomor 2, perempuan nomor 1 nikah dengan laki-laki nomor 2, perempuan laki-laki nomor 1 nikah dengan perempuan nomor 2, dan seterusnya begitu, nomor 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu kemudian nanti bersilang lagi sampai akhirnya melahirkan keturunan yang banyak. Singkat cerita, sebagaimana disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, Nabi Adam alaihissalam ini punya anak pertama ganteng, yaitu pasangan Qabil dan Iklimah. Qabil ini laki-laki, Iklimah ini perempuan. Yang laki-laki ganteng, yang perempuan cantik. Lalu anak kedua atau anak ketiga, pasangan Habil dan Labuza. Habil ini gak ganteng, bukan berarti jelek, ya kan? Karena gak ganteng belum tentu jelek, ya kan? Tapi kalau jelek pasti gak ganteng, gitu aja kan? Jadi ada level-levelnya itu. Labuza ini tidak cantik dibandingkan Iklimah jauh. Iklimah ini cantiknya luar biasa. Nah, Nabi Adam alaihissalam menentukan bahwasanya Qabil ini menikah dengan Labuza dan Habil menikah dengan Iklimah. Qabil yang ganteng gak terima. Loh, masa saya dapatnya yang spek begitu, kan? Wong saya ini lahirnya udah cakep nih, gitu kan? Speknya udah spek blue chip, kalau saham tuh blue chip. Sedangkan Habil yang spek biasa-biasa aja, kalau kata anak sekarang baik aja namanya. Ini dapatnya speknya spek dewa, Iklimah. Ini nggak adil, kata Qabil. Memang di mana-mana orang ganteng tuh rese, Pak. Orang cantik tuh pasti banyak maunya gitu. Beda sama orang yang jelek. Kalau orang jelek nerimo. Makanya sekarang kebanyakan yang duitnya banyak orang jelek, Pak. Nggak ganteng, lihat Bahlil nggak ganteng. Itu karena dia banyak nerima kan itu kan. Ya makanya sekarang karena udah punya duit jadi ganteng, sehingga ada istilah MBG, Mas Bahlil ganteng. Jadi di mana-mana begitu, orang cantik, orang ganteng itu maunya banyak, Pak. Nah, Nabi Adam bilang dulu, ini sudah perintah Allah begini, enggak percaya. Ini kalau sudah nafsu yang bicara. Jadi di dalam diri manusia itu Allah berikan 4 potensi. Ini kata Imam Ghazali. Di dalam jiwa manusia itu ada 4 potensi. Potensi pertama potensi malaikat. Makanya bapak, ibu kalau kesini itu potensi malaikatnya lagi kuat itu. Karena malaikat itu bawaannya maunya ibadah, terus itu malaikat. Maunya baca Quran, terus itu malaikat. Ada malaikat yang sejak diciptakan sampai hari ini itu kerjanya cuma sujud aja, nggak ada lagi yang lain.
Ada malaikat yang sejak diciptakan sampai sekarang kerjanya tasbih aja, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Gak berhenti Pak. Itu aja udah. Di dalam diri manusia, di dalam diri kita ini ada potensi malaikat. Pengennya ibadah terus, apalagi kalau lagi nggak punya duit Pak, itu ibadah terus. Potensi malaikatnya muncul. Yang kedua, ada namanya potensi syaitonia. Kita ini punya potensi setan. Potensi setan itu cerdik. Setan itu, iblis itu cerdik. Ya, cerdas. Kalau nggak cerdas, nggak mungkin dia bisa bikin Nabi Adam alaihissalam itu keluar dari surga. Itu cerdas. Jadi setan itu nggak pernah maksa, tapi memberikan keyakinan bahwa kita harus melakukan sesuatu. Itu setan. Waktu Nabi Adam gak mau makan buah khuldi, setan itu punya argumen seperti ditulis di dalam Quran surat Al-A'raf. Manahakuma rabbukuma antilkuma syajarati illa antakuna malakaini au takuna minal khalidin. Ini saya kasih tahu rahasianya ya, kata setan gitu. Allah itu melarang kamu mendekati pohon ini karena Allah nggak mau kamu berubah jadi malaikat, atau Allah juga nggak mau kamu tinggal kekal selama-lamanya di dalam surga, makanya kamu dilarang di situ. Padahal itu bohong, itu perintah itu nggak ini, larangan itu nggak ada sebenarnya. Nabi Adam percaya. Lalu kemudian iblis mengatakan inni lakuma laminan nasihin. Saya ini di hadapan kalian cuma sekedar ngasih saran, ngasih nasihat. Itu iblis begitu, itu cerdas. Dan ilmu itu sekarang dipakai namanya ilmu marketing. Ilmu marketing itu ya ilmu setan. Oh, kita nggak mau beli jadi beli Pak. Apalagi bapak-bapak yang usianya udah 70 tahun datang ketemu SPG dipanggil kakak. Oh, udah tahu kakek. Itu kalau udah dipanggil kakak itu udah berubah gitu. Tahu udah jenggotnya udah ubanan kan, diluluban di mana-mana. Ayo kak, barangnya kak, bro. Kakak kan gitu kan itu. Itu ngerasa 40 tahun lebih muda itu. Itu ilmu marketing Pak. Akhirnya yang tadinya kita nggak mau beli jadi pengen beli, itu ilmu setan. Jadi setan itu membuat kita yang tadinya tidak mau melakukan jadi mau melakukan. Jadi dikasih motivasi oleh iblis. Jadi Allah itu nggak mau kamu jadi malaikat. Beneran saya cuma ngasih tahu. Ah, itu setan gitu. Jadi kalau ada orang goda-godain gitu kan, udah nggak apa-apa, haram dikit nggak apa-apa. Itu setan itu. Nah, potensi syaitonia itu ada di dalam diri kita. Ya, jadi kalau kita bagaimana caranya kita bisa selamat kalau kepepet, nah itu syaitonia kita main tuh Pak. Ini bisa diakalin nih. Nah, itu potensi syaitonia kita ada. Dan itu harus disyukuri Pak. Kalau nggak disyukuri nggak punya mobil, nggak bisa beli rumah gitu kan, itu harus disyukuri Pak. Tapi jangan kebangetan gitu. Terus yang ketiga, potensi di dalam jiwa manusia, kata Imam Ghazali, ada potensi sabudiyah, potensi hewan buas. Kita lihat hewan buas di Ragunan tuh harimau, singa. Yang namanya hewan buas itu inginnya selalu menaklukkan hewan yang lain. Singa itu, harimau itu, kalau dia mau nakut-nakutin, dia mengaum untuk menjelaskan wilayah dia itu di situ. Gitu kan? Kalau kita dengar di hutan itu, kalau udah mengaum begitu, berarti itu wilayah dia, jangan masuk situ. Itu sabudiyah. Nah, bagaimana potensi sabudiyah itu bermain di dalam jiwa kita? Kadang-kadang kita ini nggak mau ngalah Pak. Kalau ngomong tuh pengen menguasai pembicaraan. Kalau ngomong agama udah perasaan kayak paling pintar sendiri gitu kan. Nah, itu sabudiyahnya lagi main. Atau kalau di grup WA itu paling sering posting Pak, nah ini sabudiyah. Atau ada anggapan kita lebih baik daripada orang lain, nah itu berarti sabudiyahnya. Nah, sabudiyah ini kadang diperlukan, kadang nggak diperlukan. Kapan nggak diperlukan? Ya lagi ibadah, sabudiyahnya jangan, mau sholat saya lebih benar daripada sholat sebelah saya. Itu udah sabudiyah dan syaitonia.
Yang keempat, di dalam jiwa manusia itu ada namanya potensi bahimia, potensi hewan ternak. Hewan ternak itu apa sih kerjanya? Nanti kita lihat hewan kurban itu Pak. Itu makan dulu kan gitu kan. Kalau nggak makan kawin kan gitu. Lihat kambing Pak. Kambing kalau udah makan kenyang itu pasti akan mengawini yang di sebelahnya itu Pak. Padahal itu sama-sama jantan. Itu kambing gitu. Sapi juga gitu. Sapi kerja mana ada sapi fitness tuh nggak ada Pak. Sapi itu ya makan, badannya sampai 1 ton 2 ton bodo amat, yang penting makan. Manusia itu ada potensi bahimia kalau yang di pikirannya itu makan, tidur, ya kan, syahwat, makan, tidur, syahwat. Nah Allah kasih itu 4 potensi di dalam jiwa manusia supaya dia merasakan yang namanya kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu macam-macam. Ada orang bahagia itu dengan ibadah, maka potensi malaikatnya muncul. Ada orang yang bahagia karena dia bisa makan. Kita lapar, lama nggak makan, puasa, terus ketika kita makan nikmat. Itu juga bagian dari kebahagiaan. Jadi jangan misalnya kita pengen ini menonjol, yang lain nggak boleh. Nggak, semuanya harus berimbang. Satu sisi kadang ada malaikatnya, di satu sisi potensi syaitoniahnya juga main. Kalau nggak main potensi syaitoniahnya, kita ini nggak akan punya prestasi. Ya gitu-gitu aja udah, nggak mau ngapa-ngapain, ya udahlah pokoknya udah. Akhirnya cerai. Terus makanya banyak orang soleh itu hidupnya rumah tangganya nggak pernah langgeng. Kenapa? Oh zikir terus, istrinya masa mau dikasih zikir? Ya kan? Pak susah Pak, udah tawakal aja sama Allah lah, zikir aja lah kan gitu kan. Kita yang penting ngamalin sunnah. Dia nggak begitu kan gitu. Karena ini yang namanya anak mau bayar sekolah nggak bisa pakai sunnah. Betul kan? Nggak bisa misalnya anak itu mau bayar sekolah, nggak ada uang terus bilang, bu yang penting mengamalkan sunnah, nggak usah bayar sekolah. Nggak bisa begitu, tetap dia harus bayar sekolah. Jadi potensi itu dia harus hidup secara beriringan, tidak boleh ada yang menonjol. Qabil ini sabuiyahnya main, dia protes, nggak bisa, saya nggak percaya kalau itu memang dari Allah. Karena dia tetap mau menikah dengan saudara kembarnya namanya Iklimah. Yang cakep sama yang cakep, gak bisa sama yang di bawah kualitasnya. Akhirnya Allah perintahkan kepada Nabi Adam, oke, kalau Qabil gak mau begitu, kasih dia perintah untuk berkorban. Karena dia petani kaya, kasih dia perintah untuk berkorban. Habil juga dikasih perintah untuk berkorban. Siapa yang korbannya diterima, maka dia boleh menentukan sendiri pasangannya. Akhirnya disampaikan kepada kedua anak Nabi Adam, Habil ini pekerjaannya beternak, dia mengorbankan domba yang paling gemuk, domba yang paling sehat, domba yang paling bersih, dibersihkan dombanya, kemudian disembelih, ditaruh di batu. Zaman dulu. Sedangkan Qabil, dia pekerjaannya sebagai petani, dia kasih sayur-sayur busuk, dia kasih buah-buahan yang jelek, dia taruh di atas batu. Nah ini satu gambaran. Kalau kita juga sama, kadang-kadang kita ini sedekah uang patimura yang udah busuk, ya kan, baru dimasukin ke kotak masjid. Padahal sedekah itu yang terbaik, bukan yang terburuk. Lalu disebutkan di dalam beberapa kitab samawi, korban itu diterima dengan cara ditembak dengan petir. Datang petir menyambar korban itu dan hilang korban itu. Nah, korban yang diterima itu korbannya Habil. Qabil ditolak korbannya. Lalu kemudian kata Al-Qur'an di sini, fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Allah terima kurban dari salah satu keduanya dan Allah tolak kurban dari yang lain. Yang Habil diterima, Qabil tidak diterima. Marah Qabil. Dia mengatakan la aqtulannak, saya bunuh kamu. Maka terjadilah peristiwa pembunuhan pertama di muka bumi yang dilakukan oleh kakak terhadap adik.
Sekarang diulang lagi, ada pembunuhan kakak terhadap adik, bahkan pembunuhan ayah oleh anak, bapak dibunuh oleh anak. Ini diantara tanda menjelang kiamat, yaitu banyaknya kasus pembunuhan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, maka perintah kurban selanjutnya Allah sampaikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini kisah yang menarik. Nabi Ibrahim alaihissalam lama nggak punya anak. Kira-kira di usia 80-an tahun beliau baru diberikan anak. Waktu itu belum tua 80 tahun. Karena Nabi Ibrahim meninggal di umur kalau tidak salah 235 tahun. Jadi masih seperempat dari umurnya. Ya kira-kira umur 80 tahun waktu itu kayak umur 25 tahun zaman sekarang. Nabi Ibrahim alaihissalam baru dikabul doanya pengen punya anak di usia 80 tahun. Itu pun disuruh menikahi pembantu. Jadi istrinya Sarah minta kepada Ibrahim karena dia sudah merasa tua tidak mungkin bisa hamil. Kata Sarah, nikahilah Hajar budak kita itu, kalau kamu mau punya keturunan. Ya Nabi Ibrahim tanya, bener nih, beneran? Ya tuh kan, ini nggak cemburu. Udah kalau mau punya anak nikah aja sama budak. Ya gimana Pak kalau disuruh nikah lagi kan gitu kan? Tadinya nggak kepikiran, tiba-tiba dikasih saran kan gitu. Maka Nabi Ibrahim menikah dengan Hajar, punya anak, cemburu Sarah. Wah, akhirnya kata Sarah, saya tidak suka melihat ada perempuan lain dan anak yang bukan keturunan saya satu rumah dengan saya. Pergi dia, ya kan, bawa dia jauh-jauh dari sini. Kata Ibrahim, kemana? Anak itu masih merah, nggak mau tahu. Mau istri Nabi cemburu, tetap cemburu. Padahal istri Nabi. Ya, akhirnya dibawalah Sarah ke Gunung Paran. Gunung Paran itu disebutkan di dalam kitab Perjanjian Lama, dalam bahasa Arab namanya Ka'bah. Dibawa ke sana. Waktu itu Ka'bah itu belum ada. Artinya Ka'bah itu belum jadi bangunan seperti sekarang. Sudah ada bangunannya, tapi dirobohkan oleh putra Nabi Adam yang namanya Qabil. Dirobohkan Ka'bah itu sehingga tinggal sisa-sisanya, karena jaraknya ribuan tahun dari Nabi Adam ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Tinggal sisa-sisa pondasinya, maka Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, saya tempatkan keturunan dan keluarga saya ini di satu tempat, di satu lembah yang tidak ada tanaman sama sekali, yaitu di dekat rumahmu yang disucikan, yaitu bongkaran dari Ka'bah. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, jadikanlah mereka sebagai orang-orang yang selalu mendirikan sholat. Waj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Jadikan hati semua orang ini condong kepada mereka, mencintai dan memperhatikan mereka. Warzuqhum minas samarat, dan berikan mereka rizki ya Allah, buah-buahan. Ini hal yang tidak mungkin. Kenapa? Karena bagaimana mungkin ada buah-buahan di satu tempat yang tidak ada tanaman. Tapi faktanya sekarang di Mekah itu nggak ada kebun pisang, pisang banyak di sana. Mana ada kebun pisang kita lihat di sekitar Masjidil Haram? Nggak ada. Kalau kita ke pinggiran kota Mekah, memang ada kebun, tapi tidak ada pohon pisang. Dan anehnya, nggak ada pohon pisang, harga pisang murah. Di Pondok Labu, pohon pisang di mana-mana, harga pisang mahal. Kan aneh, Pak. Di Indonesia ini aneh. Kebun pisang ada di mana-mana, kenapa harga pisang naik terus? Itu karena pisang tumbuhnya di atas, maka dia naik terus. Beda sama salak. Kalau salak itu buah kelas bawah, tapi walaupun dia buah kelas bawah, harganya juga naik terus. Jadi di Indonesia apa-apa semua naik. Yang menurun itu cuma ilmu, tapi bayaran naik. Al ilmu nurun, bayaran naik. Itu di Indonesia.
Ilmunya nurun, bayaran naik. Di Mekah itu nggak ada kebun pisang. Kenapa pisang murah? Ini doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Warzuqhum minas thamar. Bukan cuma sekedar doa. Dari situ kita bisa mendapatkan pelajaran bahwa kesolehan itu akan mendatangkan solusi dari setiap kesulitan. Karena kalau kita soleh, insya Allah ada aja jalannya. Nah, akhirnya ditinggalkan di situ. Hajar marah-marah, teganya kau Ibrahim, katanya kan, meninggalkan kami berdua di tempat yang gak ada orang, tanaman gak ada. Bagaimana kalau mati? Apa kata Nabi Ibrahim? Yakinlah kepada Allah bahwasanya Allah itu maha menjaga hamba-hambanya. Ditinggal itu, nangis itu Hajar. Ketika Nabi Ismail alaihissalam nangis minta air, Hajar panik. Dia lari dari sofa ke Marwah, bolak-balik. Kenapa lari? Karena dia di sofa, di Marwah ada air. Ya kan, sampai di Marwah air nggak ada. Dia lihat di sofa ada bayangan seperti air, dia lari ke sofa. Ternyata nggak ada air. Bolak-balik. Gak taunya air itu keluar dari kaki Nabi Ismail alaihissalam persis di depan Ka'bah. Jadi sumur Zam-Zam itu posisinya ada di depan Ka'bah. Posisinya di depan Ka'bah sumur Zam-Zam itu. Di sini kemudian Allah menggambarkan dalam satu ayat di surat Al-Lail kalau tidak salah, Allah mengatakan inna sa'yakum lasyatta. Sungguh usaha kalian itu betul-betul akan sia-sia. Jadi kita pontang-panting nyari duit, nyari rezeki, belum tentu rezeki yang diharapkan itu dapat. Ya kan? Justru rezeki yang datang itu, rezeki yang kita dapatkan itu datang dari pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak Hajar bolak-balik dia lari, ya kan? Ternyata rezekinya di dekat Ka'bah. Itu artinya pontang-panting kita berusaha. Kalau tidak menyerahkan usaha itu kepada Allah, maka nggak akan dapat apa-apa. Tapi ketika kita serahkan semua kepada Allah, maka di situ Allah cari jalan keluarnya. Tapi usaha wajib, ya kan? Walaupun capek, pasti ada hasilnya. Apa hasilnya? Ya Allah yang menentukan, bukan kita yang menentukan. Udah gede nih anak di usia 14 tahun, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, anugerahkan saya keturunan yang soleh. Hadirin yang dimuliakan Allah, seorang nabi minta supaya anaknya jadi anak soleh. Ini menegaskan bahwa kesolehan itu tidak bisa diwariskan. Kesolehan itu tidak otomatis. Saya pernah tanya guru saya Kiai Maimun Zubir, Kiai, kenapa sekarang banyak anak ustaz itu punya anak gak jadi ustaz lagi? Kiai punya anak gak jadi kiai lagi. Sedangkan kiai ini Masya Allah, ke atas bapaknya kiai, kakeknya kiai, bapak beliau Kiai Zubair, itu kiai. Ya, di atasnya lagi mbahnya Kiai Dahlan, itu kiai. Lalu beliau punya anak 9, semuanya kiai. 7 orang laki-laki, semuanya kiai. Anaknya perempuan 2, istri kiai. Punya cucu kiai. Ini sudah ke atas ulama, ke bawah ulama. Kok bisa? Pertanyaannya. Apa itu rahasianya Mbak Yai? Apa kata beliau? Itu banyak ustadz dan kiai sekarang, kalau milih istri itu yang cakep, bukan yang hafid. Resiko punya istri cakep ya koyo ngono. Kalau orang pengen jadi ulama, jangan pernah punya mimpi punya istri artis, jangan. Anaknya nggak bakal jadi ulama. Syukur-syukur kalau sampean punya istri elek, pasti anak sampean jadi ulama. Waduh, sopo sing gelem katanya kan itu kan pertanyaan saya. Maksudnya kalau sampean pilih perempuan yang hafidhah,
dia hafal Quran, ahli ibadah, insya Allah anaknya alim. Insya Allah anaknya alim. Jadi ternyata kesolehan itu dibentuk. Yang pertama membentuk kesolehan itu adalah ibu. Nabi Ibrahim alaihissalam gak salah pilih Hajar. Dan dia minta supaya anaknya jadi anak yang soleh. Rabbi habli minas soleh. Karena di dalam Quran juga disebutkan kisah Nabi Nuh alaihissalam punya anak gak soleh, kafir, namanya Kan'an. Nabi Ibrahim takut anaknya ini gak seperti beliau. Rabbi habli minas soleh. Maka Allah kabulkan doa itu. Begitu Ismail dikasih nama Ismail, lahir Nabi Ibrahim umurnya udah 88 tahun. Ismail dari bahasa Ibrani Yishmael, artinya Tuhan mendengar permintaan. Nabi Ishak namanya Yitzhak-el, artinya Tuhan tertawa, mendengar, ya, mendengar Sarah itu tertawa, maka dinamakan Yitzhak, artinya tertawa bahagia. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ini anak udah gede, 13 tahun kira-kira. Allah kasih perintah di ayat 100, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami, di ayat 103. Maka begitu anak ini sudah sampai di usia yang cukup untuk membantu orang tuanya, Nabi Ibrahim bilang, ya bunayya inni ara fil manam. Nah, bapak tadi malam mimpi, anni adbahuka, dapat perintah saya bapak harus sembelih kamu. Fandur madza tara, bagaimana menurut pendapatmu? Hadirin yang dimuliakan Allah, ini dalam ini dialog ini. Kalau kita memahaminya hanya di permukaan. Hanya di permukaan itu artinya kita memahami bahwa Nabi Ibrahim dapat perintah disuruh motong anaknya. Tapi ini ujian sebenarnya. Ini menggambarkan dialog yang sangat dalam antara bapak dengan anak. Ini juga menggambarkan hubungan spiritual antara bapak dengan anak. Dan ini menegaskan bahwa kalau anak laki-laki itu dekat sama bapaknya, insya Allah dia benar. Karena dia mewarisi keteladanan, kepemimpinan, dan ketegasan dari bapaknya. Ini bicara tentang spiritual connectivity. Apa itu spiritual connectivity? Spiritual connectivity itu adalah ketersambungan spiritual, nyambung spiritualnya. Kita disuruh berjamaah, itu supaya spiritual kita itu nyambung. Kita belum bicara spiritual kita nyambung kepada Allah, tapi spiritual kita nyambung satu sama lain. Perintah sholat berjamaah itu supaya spiritual kita sama. Kita punya rasa yang sama. Ini ada orang ngajak jamaah tapi berantem terus. Maka masuk masjid kayak masuk stadion. Bapak Ibu lihat bagaimana penonton bola di stadion. Sama-sama dicek, oke, kalahin Viking kalah. Tapi sesama pendukung Persija berantem, Pak. Kenapa? Senggolan berantem, salah yel-yel berantem. Sama orang Islam masuk masjid sekarang begitu. Diajak jamaah, ada yang ngajak jamaah, kirim grup WA, pahala jamaah sekian. Kalau nggak jamaah disebut munafik. Tapi begitu udah sampai di masjid sama-sama sholat jamaah, dikatain pelaku bid'ah. Apa nggak bikin ribut namanya? Jadi orang Islam ini sekarang sholat jamaah di masjid itu hampir seperti orang munafik, seperti yang disebut di dalam Quran. Apa itu? Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalian lihat dan kalian kira mereka bersatu, tapi hati mereka bercerai-berai. Itu. Nah, artinya sholat jamaah itu tidak membangkitkan ketersambungan spiritual. Spiritualnya gak nyambung. Ya, kalau dulu tahun 80-an saya ingat betul tinggal di Manggarai. Kalau kita biasa jamaah ke masjid, ada tetangga nggak kelihatan, itu ditanya, bapak itu biasanya sholat sebelah situ kok mana nggak pernah kelihatannya? Nggak tahu ya, coba tanya.
Akhirnya dapat kabar sakit, dirawat. Besoknya jamaah masjid menjelang maghrib, kira-kira 4:30 berangkat ke Cipto. Ayo kita datang, kita tengokin sakit apa. Rame-rame didatengin. Sebelum maghrib pulang supaya bisa jamaah lagi di masjid. Ditengokin, didoain, dibawain oleh-oleh. Setelah sembuh datang lagi ke masjid. Alhamdulillah. Kemarin operasi apa Pak? Operasi ini, operasi ini. Waduh, semoga cepat sembuh ya Pak. Sehingga orang itu akhirnya mendapatkan solusi, mendapatkan penguatan karena diperhatikan oleh jamaah yang lain. Zaman dulu begitu. Saya nggak tahu di Baitur Rahman begitu nggak. Kalau ada yang nggak kelihatan, mana biasanya suka di belakang kan gitu kan, kok nggak pernah kelihatan. Itu yang namanya spiritualnya nyambung. Ada kepedulian. Kita nih sholat jamaah ini bukan kayak orang nonton bioskop. Begitu selesai filmnya bubar masing-masing. Masa bodoh dia mau dompetnya dicopet, kayak kan gitu kan? Mau dia kesana masa bodoh. Itu kalau orang nonton di bioskop. Di masjid nggak begitu. Di masjid itu diperhatikan satu-satu. Oh bapak itu yang tinggalnya di blok sini. Sampai tahu itu yang anaknya paling cakep tuh bapak itu. No bapak itu kan gitu. Sampai tahu begitu. Itu kalau ada maunya. Itu sampai tahu detik. Itu artinya spiritualnya nyambung. Nah Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail ini nyambung spiritualnya. Bapaknya mimpi, cerita kepada anak, dan anaknya menjawab. Apa kata Nabi Ismail? Ya abatif al ma tu'mar. Ayah, lakukan saja apa yang diperintahkan kepada ayah. Artinya apa? Pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam ini karena dia sebagai orang tua yang sayang kepada anak, dia harus cerita kepada anaknya apa yang dia alami. Nabi Ismail karena didikannya benar, dia tahu posisi bapaknya. Bapak saya seorang nabi, nggak mungkin bohong. Jadi kalau begitu, hubungan antar generasi ini harus menjadi hubungan yang transparan. Yang muda tahu maunya yang tua paham bagaimana jiwa yang muda. Maka Nabi Ibrahim tanya ke anaknya, "Fanzur madza tara?" Menurut pendapat kamu bagaimana nak? Ini sudah jelas perintah wahyu. Kok anaknya masih ditanya? Menunjukkan bahwa seorang nabi itu tidak otoriter. Seorang nabi tidak otoriter. Dia tanya pendapatnya. Seorang pemimpin tidak boleh otoriter. Nggak boleh menganggap bahwa pokoknya saya tahu, orang Indonesia taunya pengen makan doang, nggak pengen kaya. Nggak boleh begitu. Iya kan? Nggak boleh begitu. Setiap orang pasti pengen kaya, mana ada orang yang nggak pengen kaya. Ya kan begitu. Dia tanya dulu maunya apa, kan gitu. Nabi Ibrahim nanya begitu ke anaknya. Fangdur madza tara, urusan wahyu ditanya ke anaknya. Fangdur madza tara, bagaimana menurut pendapatmu nak? Jangan-jangan ayah ini keliru. Jangan-jangan ini bukan wahyu, tapi jangan-jangan ini sesuatu yang memang mengganggu ayah. Dan itu bimbang Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan bimbangnya Nabi Ibrahim itu menemukan jawaban di tanggal 8 Zulhijjah, disebut hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah itu maknanya hari menemukan jawaban dari masalah. Mikir-mikir. Ada yang mengatakan Tarwiyah itu hari di mana Nabi memberikan minum kepada unta-unta ketika Nabi sedang melaksanakan haji. Hari memberi minum unta, namanya Tarwiyah. Tapi ada yang mengatakan hari Tarwiyah itu hari di mana Nabi Ibrahim alaihissalam sedang bimbang dan ketemu jawabannya di tanggal 8 Zulhijjah menjelang malam 9 Zulhijjah. Makanya bulan Zulhijjah ini bulan luar biasa ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, bulan Zulqa'dah itu disebut bulan hapit kata orang Jawa, orang Sunda. Artinya bulan terjepit. Kenapa? Karena dijepit 2 bulan yang ada lebarannya. Bulan Syawal dan bulan Zulqa'dah. Ya kan? Maka tidak ada itu namanya nikah setelah bulan Syawal itu nggak ada. Atau nikah di bulan Syawal itu nggak ada. Nggak percaya? Coba dengar lagunya Benyamin. Hujan gerimis aja, ikan bawal diasinin.
Neng menangis aja, bulan Syawal bakal dikawinin. Ya kan kata Benyamin begitu. Hujan gerimis aja, kan gitu kan? Ikan bawal diasinin, neng menangis aja, ya kan? Bulan Syawal bakal dikawinin. Kenapa nangis mau dikawinin bulan Syawal? Karena berarti apes. Orang Jawa ya itu biasanya mengawinkan anak di bulan Sya'ban menjelang puasa. Kalau nggak percaya perhatiin, setiap mau Ramadan, seminggu sebelum Ramadan itu undangan kawin banyak. Janur kuning di mana-mana itu tiap Sabtu Minggu pasti tuh undangan kawin 1 bulan tuh di bulan Sya'ban. Biasanya orang tuh ngawinin di bulan Sya'ban atau di bulan Maulud. Bulan Rabiul Awal tuh ngawinin. Tapi anak sekarang mah nggak pakai hitung-hitungan gitu. Belum Pak, dan simpel aja, ngapain sih pakai hitung-hitungan gitu? Orang Jawa, orang zaman dulu ada hitung-hitungannya. Hari apes, kan gitu kan? Dilihat neptunya, kan gitu kan? Kamu lahir Kliwon, nek kamu kawin Kliwon itu bakal susah. Harus dihitung itu, neptunya nggak masuk, kan gitu kan? Kalau bisa Legi, kan gitu kan? Leginya hari apa? Rabu, waktu kerja kan gitu kan? Ya wis pokoknya cuma akad doang kan gitu kan? Nanti langsung berangkat kan kantor. Nggak bisa begitu loh, anak sekarang bisa. Habis akad di KUA langsung minum di kopi tuku. Itu anak sekarang. Atau langsung nongkrong di kopi Joni, itu pengantin Gensi namanya. Kalau sekarang nggak pakai hitungan gitu. Orang zaman dulu pakai hitungan itu, jangan, nggak masuk, katanya kan. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka Nabi Ibrahim itu dapat jawaban di tanggal 8 Zulhijjah. Apa kata Nabi Ismail di sini? Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Pasti ayah akan mendapati saya sebagai orang yang sabar. Ya Allah, ini orang tua ngobrol sama anak tentang perkara yang sangat rumit. Jawaban anaknya, ya aku sabar kok ngadepin fakta ini. Kalau memang itu perintah Allah. Nangis Nabi Ibrahim itu, sampai galau Nabi Ibrahim di tanggal 8 Zulhijjah. Lalu kemudian ketika Nabi Ibrahim alaihissalam akan menyembelih Nabi Ismail di hari Arafah, baru dapat jawaban. Oh maaf, tanggal 8 Nabi Ibrahim bimbang, tanggal 9 hari Arafah Nabi Ibrahim itu mendapatkan jawaban. Maka namanya hari Arafah. Artinya tahu bahwa itu memang perintah Allah dan Allah mau ngangkat derajat Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka disunnahkan puasa tanggal 8 dan tanggal 9. Memang afdolnya kalau mau puasa dari Senin kemarin, dari tanggal 1. Kalau mau afdol itu puasanya orang-orang soleh dari tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 9 Zulhijjah. Ini luar biasa di bulan Zulhijjah. Setiap masalah ini ketemu jawabannya di bulan Zulhijjah. Karena bulan Hab itu bulan seret, Pak. Seret, undangan ceramah gak ada, Pak. Apalagi solar naik, kan gitu kan? 279, kan gitu kan? Seret banget ya Allah. Kan gitu. Namanya bulan Hab. Proyek gak ada lagi, kan gitu kan? Biasanya objekan tanah gampang, kok susah kan gitu kan? Itu di bulan Hab. Ingat bulan Zulqa'dah, bulan Hab. Begitu masuk Zulhijjah, niat Bismillah saya mau korban. Ada Pak tiba-tiba rezekinya. Tahu-tahu ada. Nabi Ibrahim alaihissalam bimbangnya cukup lama. Di tanggal 9 ketemu jawabannya di hari Arafah. Saya harus sembelih. Tanggal 10 Nabi Ibrahim ajak Nabi Ismail ke Mina, ke Jabal Qurban. Tempatnya ada itu, di atas tempat jumroh. Di situ Nabi Ibrahim itu mau menyembelih Nabi Ismail. Begitu lewat tempat jumroh dihadang oleh iblis. Lah punya anak susah-susah, ya kan gitu kan? Udah gede mau dipotong, kan gitu kata iblis. Nabi Ibrahim tahu itu yang ngomong iblis, lempar batu. Bismillahirrahmanirrahim, kan gitu kan? Lari, nyampe lagi satu tempat, muncul lagi iblis lagi di situ. Apa nggak kasihan tuh? Kan gitu kan? Itu anak walaupun pasrah sebenarnya takut sama bapaknya. Masa mau dipotong? Bismillahirrahmanirrahim, lempar lagi, lari sampai di Aqobah.
yang terakhir, iblis bilang, udahlah, tundalah, itu mimpi aja, bohong itu, bukan mimpi. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, lempar lagi. Ya kan, kalau itu jumroh di Mina. Ada yang bilang katanya kalau sekarang jumrohnya di lapangan Banteng. Ya kan, jumrohnya di lapangan Banteng. Kan setannya banyak tuh, setan porsi biasanya namanya. Sampai naik ke atas, ketika mau disembelih, di situ malaikat berteriak, ya, wa nadainahu ayya Ibrahim. Ibrahim, qad saddaqta ru'ya. Sungguh kamu telah membenarkan mimpi itu. Sambil nenteng domba yang sangat besar. Inna kadzalika najzil muhsinin. Demikian kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidzibhin 'adzim. Dan kami tebus Ismail itu dengan sembelihan yang sangat besar. Enggak mungkin Allah perintahkan seorang ayah membunuh anaknya sendiri. Ada perintah Nabi memang pernah membunuh anak kecil, yaitu Nabi Khidir alaihissalam. Di surat Kahfi disebutkan, yang kita baca tiap hari Jumat, Nabi Khidir itu membunuh seorang anak kecil karena perintah Allah. Ya, ketemu anak kecil bareng Nabi Musa, ditarik tuh anak kecil, dijedotin ke tembok sampai mati. Nabi Musa kaget. Aqtalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin. Kenapa kamu bunuh anak kecil yang suci? Ya kan? Karena padahal dia tidak membunuh orang lain. Laqad ji'ta syai'an nukra. Sungguh kamu telah melakukan perbuatan yang kelewat batas. Apa kata Nabi Khidir entengnya? Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Ente gak bakal sabar kan untuk ngikutin saya. Akhirnya Nabi Khidir bilang, wa ma fa'altuhu an amri. Saya lakukan itu bukan karena mau saya, tapi karena wahyu dari Allah. Tahu nggak? Allah itu udah menyampaikan ini anak gedenya bakal durhaka. Ya kan? Maka Allah ingin mengganti orang tua yang soleh ini dengan anak yang lebih soleh daripada anak itu. Dan saya melakukan itu bukan karena mau saya, tapi perintah dari Allah. Tapi pada Nabi Ibrahim, Allah nggak tega. Ya kan? Maka digantilah Ismail dengan domba yang sangat besar. Dan menurut riwayat sebagaimana kita baca dalam Sirah Ibnu Hisham, kepala domba yang disembelih itu disimpan di dalam Ka'bah. Ya kan? Kepala domba itu disimpan di dalam Ka'bah. Udah bentuk tengkorak, udah dimakan dagingnya, itu tengkoraknya disimpan di dalam Ka'bah. Kemudian dikeluarkan pada waktu penaklukan kota Mekah. Dikeluarin. Ya kan? Enggak boleh ada barang-barang di dalam Ka'bah. Rasulullah yang perintahkan mengeluarkan itu. Siapa yang menempatkan? Yang menempatkan orang-orang Quraisy keturunan Nabi Ismail alaihissalam, ditaruh di situ di dalam Ka'bah. Hadirin yang dimuliakan Allah, ada dua kisah dialog antara Nabi dengan anaknya di dalam Quran. Tadi yang pertama Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kedua Nabi Nuh dengan putranya. Kalau kita baca di dalam Quran surat Hud surat 11, Nabi Nuh alaihissalam itu juga sayang sama anaknya. Dia pengen anaknya selamat. Ya. Sampai kemudian Nabi Nuh mengatakan, yuk naik ke perahu ini, irkab ma'ana. Ayo naik nak. Ini lagi ada azab datang. Apa kata anaknya Nabi Nuh alaihissalam? Ya, sa'awi ila jabalin ya'simuni. Ayah, saya akan jangkau itu gunung yang lebih tinggi yang bisa menyelamatkan saya dari bencana ini. Apa kata Nabi Nuh? La asimal yaum. Hari ini gak ada yang bisa menyelamatkan diri kecuali yang mendapatkan rahmat dari Allah, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Lalu kemudian anaknya Nabi Nuh ini tenggelam. Nabi Nuh bilang, ya Allah, itu anak saya ya Allah. Ya kan? Kenapa ya Allah anak saya ini diazab? Apa kata Allah? Innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu shalih. No, anak itu bukan keluargamu. Walaupun itu keturunanmu, tapi bukan golongan kamu. Kenapa? Karena amalnya bukan amal orang-orang yang soleh. Justru yang dilakukan oleh anaknya itu adalah amalan orang-orang kafir. Nah, di sini ada dua contoh. Yang satu secara spiritual nyambung antara bapak dengan anak.
yang satu tidak nyambung spiritualnya bapak dengan anak. Maka ibadah kurban itu adalah cara kita memberi makan ruhani keluarga kita. Memberi makan ruhani dengan sedekah. Kita beli kambing, serahin kambingnya ke anak kita. Nah, ini kambing nanti dipotong atas nama kamu, ini kambing kamu. Bukan kambing bapak. Terima anaknya. Ya, diterima kambingnya. Nanti aku melihat pemotongannya. Nah, setelah dia dikasih kambing itu, nah sampai nanti dipotong jangan gunting kuku, jangan gunting rambut. Ya, nanti kalau kambingnya udah dipotong boleh gunting kuku dan boleh gunting rambut. Maka anaknya ngelihat itu yang namanya ngasih makan jiwa atau ngasih makan ruhani anak kita. Ya, jadi kalau kita nggak bisa satu orang satu kambing, paling tidak ada satu lah yang kita majukan untuk berkorban. Bukan berarti satu kambing cukup satu rumah, enggak. Satu kambing itu ketentuannya untuk satu orang, tapi dia menggugurkan tuntutan atau perintah. Ya, jadi bukan satu kambing itu mencukupi satu rumah. Nabi Muhammad SAW ketika memotong itu, beliau memotong 2 domba. Satu domba atas nama Nabi Muhammad SAW, satu domba atas nama keluarga Nabi dan nama umat Nabi. Jadi ketika Nabi memotong itu, Nabi berdoa, Allahumma inna hadihi min Muhammad. Ya Allah, ini dari Nabi Muhammad. Lalu kemudian ketika potong yang satu lagi, wa min ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Ini dari keluarga Nabi Muhammad dan dari umat Nabi Muhammad. Fataqabbal minni, terima ya Allah. Ya, kalau sekali nyembelih itu harus sekali, bukan digorok begini. Sekali tebas begini, putus 2 saluran makanan dan saluran nafas. Jadi jangan udah ditarik begini lagi. Itu namanya nyiksa. Ya kan? Nyiksa. Maka sembelihlah, siapkan golok atau alat sembelih yang tajam. Jadi sekali tarik langsung putus. Ya kan, dan kalau udah menggelepar jangan langsung dikuliti, biar dia mati dulu. Kalau udah diem baru dikulitin. Kalau masih menggelepar langsung dikulitin, haram dimakan. Kenapa? Karena binatang itu mati bukan sembelihan, tapi karena dia disayat kulitnya. Maka berarti kita makan bangkai. Banyak panitia kurban yang tidak paham fikih kurban. Hewannya belum mati sudah dikuliti. Kenapa? Karena tukang kulit udah datang. Udah nungguin tukang kulit. Yang kedua, ya kan, tidak boleh menjual kulit dari hewan kurban. Nggak boleh dijual. Ya, nggak boleh dijual. Harus ada akad dulu. Akad dengan yang punya hewannya. Ini kulitnya gimana? Disedekahin nggak? Ya udah, saya sedekahin di kulitnya. Kulitnya disedekahkan. Kalau udah disedekahkan kepada siapa? Jadi milik DKM, bolehlah ini kan buat ini jadi milik DKM. Terserah DKM mau manfaatkan seperti apa, silakan. Kalau udah keluar kalimat seperti itu baru boleh dijualkan. Kenapa? Karena ada kata terserah mau diapain. Ini belum ada ijab kabul langsung udah dihitung sampai 5. Wah, lumayan nih selembar gopek. Kan gitu kan, berarti kan 2,5 juta. Enggak main ngomong, main jual. Padahal semua yang diserahkan itu adalah sedekah. Dan sedekah itu adalah kotoran harta dari orang yang memberikan sedekah. Jangan main-main dengan sedekah. Ada ustadz yang main-main dengan sedekah, hancur dia. Karena main-main dengan sedekah. Hati-hati betul. Ya kan, makan uang sedekah, beli, ya kan. Jadi kalau kita disedekah itu berarti dikasih kotoran. Ya, disedekah. Jangan ngomong sedekah. Bapak itu mana yang punya mobil, kalau mau sehat sedekah, mobilnya sedekahin ke saya. Ya kan, ibu gelangnya jangan lupa bu, itu bu. Ya itu, kalau mau 700 kali lipat sedekahin ke saya. Wah, itu orang waktu nyerahin pak, itu dongkol itu pak. Ya kan, waktu nyerahin dongkol gimana, nggak dongkol, pakai kamera disorotkan gitu kan. Kan orang nggak mau dibilang orang pelit pak. Orang Indonesia itu kan prinsipnya biar tekor asal nyohor, kan gitu kan. Yang penting nyohor lah, walaupun
tekor kan gitu. Kalau disorot kamera, bupati, gubernur ditodong begitu, ya sedekah lah. Alhamdulillah barokah semuanya. Dia bilang barokah buat dia, nggak ada barokah buat umat. Nah, akhirnya dirundung masalah. Ini nih, ya kan? Hati-hati, umat Nabi Muhammad itu hati-hati. Umat Nabi Muhammad itu istilahnya apa? Kualat. Kalau macam-macam sama umat Nabi Muhammad, ada aja kualat. Beda Pak. Makanya Nabi itu menolak sedekah, tapi tidak menolak hadiah. Kalau hadiah gitu kan diterima, karena orang ngasih hadiah biasanya karena keinginan dia mau ngasih hadiah. Tapi kalau sedekah kepaksa Pak. Namanya sedekah itu kepaksa, takut sama Allah tapi juga gengsi juga. Itu sedekah. Tapi kalau hadiah karena senang dia kasih hadiah. Dan memang ada hadisnya dalam riwayat Bukhari, Nabi mengatakan tahabbu, saling memberi hadiahlah kalian, nanti kalian akan saling mencintai dan saling menyenangi. Ya, karena hadiah itu asalnya dari rasa suka. Ada seorang penceramah, ya kan, dia tidak menyebut uang transport, hadiahnya berapa? Wah, kok hadiah dipaksa kan gitu kan? Biasanya Pak Haji kalau diundang nih hadiahnya 20 juta. Mahal bener kan gitu kan? Minta hadiahnya 20 juta. Ada yang begitu. Ya, jadi tidak boleh dipaksa. Maka Nabi SAW mengharamkan dirinya dan keluarganya memakan uang zakat, memakan uang sedekah. Siapa yang boleh menikmati sedekah? Yaitu orang-orang fuqara, orang-orang yang memang perlu dibantu, maka mereka punya hak untuk menikmati sedekah kalau mereka susah. Demikian hadirin yang dimuliakan Allah, hubungan spiritual ini perlu kita bangun. Kita doakan anak-anak kita setiap hari, ya kan, walaupun anak-anak kita ini sudah menikah, ya kan, kita doakan cucu kita, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat At-Tur surat 52, walladzina amanu wa taba'akum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang yang beriman dan keturunan mereka mengikuti iman mereka, pasti kami akan pertemukan lagi mereka nanti di hari kiamat, supaya sampai hari kiamat kita tetap nyambung, masuk surga bareng-bareng. Kakeknya masuk surga, bapaknya masuk surga, anaknya masuk surga, satu keluarga masuk surga. Itu yang kita inginkan. Kita doakan selalu anak-anak kita doakan juga orang tua kita yang sudah meninggal. Insya Allah doa itu menjadi hiburan bagi mereka yang sudah ada di alam kubur. Mereka senang karena selalu didoakan. Nah, dan jangan lupa kalau kita nanti motong, ya kan, sambil motong itu setelah keluar darah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta yang baik-baik, ya kan, yang punya pengen rezekinya lancar sambil motong dia doa, ya Allah lancarkanlah rezeki saya sebagaimana lancarnya darah ini keluar dari hewan ini, ya Allah lancarkan ya Allah. Insya Allah lancar. Ya, jangan sampai kita ini nahan-nahan harta kalau kita punya harta untuk tidak berkorban. Jangan sampai korban, insya Allah rezekinya lancar. Orang yang nggak pernah korban Pak, susah rezekinya, ya kan. Orang nggak pernah korban susah rezeki. Saya sesusah-susahnya saya berusaha untuk berkorban. Bismillah, pasti ada jalannya. Tapi kalau nggak pernah punya niat, nggak akan bisa, ya kan. Kalau nggak pernah punya niat, nggak bakal bisa berkorban. Makanya kita niat supaya tiap tahun bisa korban. Insya Allah semoga rezeki kita ini berlimpah, rezeki kita makin tambah, umur kita juga makin berkah. Semoga Allah jadikan anak kita anak-anak yang soleh dan soleha. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mohon maaf jika banyak yang kurang berkenan dalam penyampaian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ilman yanfa'una wa na'udzubika min ilmin la yanfa'una. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asa. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.